Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jumpa lagi kita di part kedua dari pembahasan lanjut kita mengenai diskusi hakikat fikih, dan hakikat sunnah. fikih dan sunnah dan Al-Quran ya. Iya. Hakikat fikih, sunnah dan Al-Quran. Tadinya ada pula masih parkir. Aduh, jatuh handphone. Kayak jatuh pula ya. Ini Pak, jadi HP-nya kurang apa? Cegah. Bang Deddy maju lagi boleh? Boleh, Bisa boleh. Bang maju lagi. Maju lagi bangkunya Bang. Ya. Oke, jadi kacau ini. Jadi melanjutkan kemarin nih Bang. Iya. Ya. Kalaulah memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak membutuhkan manusia kan? Kenapa lah manusia ini diciptakan? Pertama pertanyaannya. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sedikit penambahan ya, Bang. Kenapa manusia itu tidak seperti yang Abang bilang tadi, konsep kenapa manusia itu tidak Allah ya, Ya. Allah Kenapa diciptakan walau Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak membutuhkan kita? Kenapa masih diciptakan? Karena manusia itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, itu aja. Mengabdi pada Allah ya. Tapi Tapi Allah tidak menciptakan kita dia berharap untuk disembah. Apakah ada seperti itu tertulis? ya kalau kita lihat dari kacamata sisi agama ya, manusia itu tempat meminta Tempat meminta, dan Allah itu tempat pemberi. tempat memberi ya. Memberi. Manusia itu meminta, Allah Meminta. memberi. Meminta itu segala sesuatu itu pada diri manusia itu sendiri. Dia yang membutuhkan Allah, tapi Allah tidak membutuhkan manusia. Karena filosofisnya itu manusia itu tempatnya meminta. Manusia itu tempat. Apapun yang terjadi pada hari ini itu udah Allah ketahui. Besok aja tahu apa yang kita laksanakan. Kita nggak tahu. Baik. 5 menit ke depan aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Betul. Cuman kita kembali kepada dasar Islami, kembali kepada kepercayaan diri kita. Allah itu tempat kita bergantung, Kita bergantung. mengharapkan ridhonya, mengharapkan Masya Allah. keinginan selalu dekat. Muhasabah namanya. Muhasabah ini dalam arti katanya introspeksi diri. Baik sendiri ya Bang. Introspeksi diri itu apa yang kita lakukan hari ini, kebaikan, keburukan, keburukan itu kembali kepada diri kita. Baik. Nah, jadi manusia itu tempat meminta, Allah itu tempat memberi. Nah, jadi hati yang bersih itu kembali kepada diri kita, niat kita. Namanya itu dikatakan, hadis mengatakan innama a'malu binniat wa innama likulli amri manawah. Jadi segala sesuatu itu diawali dengan niat. Kalau niat kita baik, niat kita mengharapkan ridho ilahi, mengharapkan pemberian Allah, ya kita niatkan karena Allah, bukan karena orang lain. Kita aja berjumpa sekarang ini aja udah ditulis Allah, jam sekian, hari sekian, itu sudah ditentukan Allah. Tidak ada yang tahu, yang gerakkan Allah. Kita cuman perantara sebagai manusia. Itu dalam konsep Islamnya. Kalau filosofisnya kita menilai, itulah bang namanya. Ada yang Kedua kali. ada yang dalam istilahnya manusia itu
harus banyak berterima kasih. Ya, terima kasih. Jangan kita sombong sebagai manusia. Kita hakikatnya hanyalah manusia yang penuh dosa, Gitu ya. penuh kesalahan. Makanya kita tempat bergantungnya sama Allah, minta ampunnya sama Allah. Dan kita sebagai manusia harus saling memahami isi-isi yang terjadi di dunia ini dan di bumi ini. Itu aja konsepnya, Bang. Konsepnya gitu ya Bang ya. Jadi kita nggak perlu gelisah, nggak perlu ini itu gitu. Jadi kita harus memahami makna ma'rifatullah, mengingat Allah. Kita duduk aja kayak gini aja, zikrullah namanya. Ya, Mengingat sambil Allah. mengingat Allah. Allah. Duduk aja kita selalu bilang kata Allah, ingatlah kepadaku maka akan aku ingat dirimu. Di mana kita berada, di mana kita kita posisi kita selalu ingat Allah, maka Allah akan ingat sama kita juga. Masya Allah. Itu saja sih, Bang. Ya. Jadi nggak ada istilahnya Allah itu jauh, Allah itu dekat. Barang siapa yang dekat sama Allah, maka Allah akan dekat sama kita. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri, kata Allah. Masya Allah. Kita disuruh minta. Apalagi sholat. Sholat itu ibaratkan besok kita udah wafat, antara kita dan Allah. Ibaratkan kita sama Allah itu